Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini aku akan bacakan tentang benarkah dia bisa bertobat. Gak tahu aja tiba-tiba hari ini aku ingin membacakan dia, benarkah dia bisa bertobat. Oke, kita baca doa dulu ya. Kalian bayangi orang yang kalian inginkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ingat ya, tarot bukan Tuhan, tapi juga bukan mainan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, karena ini adalah perkembangan spiritual. Insya Allah ini bisa membantu energi kita, dan siapapun yang kita dealkan, insya Allah bisa ketarik dan menjadi energi positif. Dan tetap mintanya kepada Tuhan kalian masing-masing ya, sesuai agama kalian. Oke, so kita lihat energinya dia, ya, energinya dia. Energi dia, orang yang kalian dealkan. Energi dia. Oh, terbalik guys. Guys, terbalik guys. Energi dia. Bentar ya. Energi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Three of Cups in reverse. Jadi banyak perselingkuhan ya. Dan tapi gagal terus, nggak happy ya energinya dia. Nanti kita lihat clarify-nya ya energinya dia. So kita lihat lagi situasinya dia. Jadi energinya dia ini lagi banyak perselingkuhan, tapi tidak membawa dia happy, tidak membawa dia senang ya. Energinya banyak kegagalan, dan ya pesta-pestanya yang dia lakukan juga, ataupun hangout dengan teman gitu ya, nggak membuat dia happy. Ini energi jangan kalian paksa harus terjadi saat ini ya, jangan, karena ini bisa bisa lambat bisa cepat ya. Jadi kalian fokus aja tentang benahin diri kalian. Ini hanya sebagai menarik energi seperti payung sebelum hujan ya. Situasinya dia. Oh, the Chariot, Ten of Wands, Two of Wands, Four of Pentacles, Empress, the Wheel, the Fortune, Seven of Wands. Situasinya dia sulit ya dengan pilihannya, dan langkah yang dia ambil ini berat banget sebenarnya. Dia mengalami kesulitan dalam melangkah untuk menuju kebahagiaan ataupun kesuksesannya dia yang stuck, karena ini adalah takdir, karma ya. Dan aku lihat kan ada the Chariot, Ten of Wands, Two of Wands, Four of Pentacles, and the Wheel, the Fortune. Di bottom of the decknya aja ada Eight of Swords and Seven of Wands and the Six of Wands. So dia coba untuk berlaga ataupun terlihat everything is fine, gak ada masalah gitu ya. Coba untuk bisa mengendalikan, coba untuk bisa mengontrol ya, terlihat cool gitu. Tapi ternyata dia jadi coba gini, dia coba ingin terlihat kuat, terlihat
ya sukses gitu, tapi sebenarnya enggak, stres ya, depresi tentang sifat narsisnya, dan dia nggak happy apa yang dipertahankan sekarang. Sebenarnya ini membuat dia banyak masalah ya, dan dia tertekan karena banyak orang-orang mencoba untuk memojokkan dia dari sifat narsisnya. So guys, energinya dia nggak ada kebahagiaan ya, walaupun banyak perselingkuhan dia lakukan ataupun banyak permainan yang dia lakukan, tapi nggak happy. Karena aku lihat di Chariot, coba untuk melangkah ya, coba untuk melangkah dan mensukseskan kembali dengan rasa percaya dirinya yang tinggi, dan coba untuk menggunakan kekuatan dia, terutama tentang seksual ya, dan juga kejantanan atau kevirjitannya dia gitu ya, untuk bisa menaklukkan siapapun di hadapannya dia. Tapi ternyata sulit ya, dia tertekan dengan petualangan, dengan langkahnya dia ya, untuk bisa menaklukkan siapapun. Dia sulit untuk melangkah dan merasa terbebani, dan aku lihat dia merasa tertekan ya. Kenapa? Karena ya energinya dia nggak bahagia walaupun melakukan perselingkuhan dengan siapapun, karena dia selalu diberikan dua pilihan ya tentang pasangan, dan ini membuat kehidupan dia stuck dalam masa depannya. Jadi masa depannya ini nggak ada kesuksesan, nggak ada, dan ini adalah karma. Makanya dia stres, depresi menghadapi orang-orang sekitarnya dia sekarang, walaupun dia nggak perlihatkan ke kamu, tapi sebenarnya dia stres. Dari mukanya udah kelihatan ya, mimik muka nggak bisa kebohong ya. Bahagia atau tidaknya manusia itu dari mimik muka itu terlihat ya, apalagi kalau dia tidak jalanin tentang agama, itu sulit banget ya untuk bisa menutupi. So kita lihat The Chariot, kita lihat tentang benarkah dia bisa bertobat? The Knight of Swords. Oh my god, konflik batin banget ini orang. Konflik batin ya, perang banget dengan batinnya, terutama tentang fisik ya. Jadi ini orang memang sulit untuk mencari cinta sejati ya, karena sifatnya ini loh, sifatnya yang selalu terlalu percaya diri sehingga menjadi stuck tentang kestabilan hidupnya, dan ini adalah karma, dan dia stuck dalam karmanya dia. Benarkah dia bisa bertobat? Kan konflik batin ini orang. Butuh waktu lama untuk bisa belajar. Dia akan datang ketika kamu memang sudah memutuskan hidup sendiri. Dia akan datang. Coba untuk komunikasi lagi setelah kamu memutuskan sukses sendiri untuk diri kamu, dan coba untuk mencari jiwamu sendiri. Ini yang dia lakukan nanti. Bisa, tapi butuh waktu lama. We never know when this will the end. But trying is alright ya. Lakukan yang terbaik. The Knight of Swords, The Lovers, Five of Wands, Temperance, and the Page of Pentacles. Ya, kalau aku lihat memang dia orangnya kan selalu menggebu-gebu ya, bersemangat banget gitu mencari cinta sejati, tapi komunikasinya juga selalu banyak pertengkaran ya, perdebatan
ketika dia dicintai dan dia merasa bisa memiliki dan mencari yang terbaik lagi, pada akhirnya ya dia konflik sendiri, drama sendiri ya dengan twin flamesnya, karena dia selalu membandingkan dengan orang baru. Jadi dengan orang baru ini juga banyak masalah ya. Kalau aku lihat di sini, apakah benarkah dia bisa bertobat? Bisa aja, tapi lama. Bisa dengan versi barunya. Nanti kita lihat clarify-nya. Bisa aja. Tapi memang kalau aku lihat, ya. Sorry guys, aku tadi dipanggil. Oke. Benarkah dia bisa bertobat? Bisa. Tapi dia harus belajar sabar ya. Ini perdebatan batin banget ya dengan dirinya. Terutama tentang fisik, karena dia orangnya suka mencari-cari kesenangan ya, aku lihat. Dan the temperance, dia kembali. Kenapa bisa kembali? Ya bisa juga dia dengan orang baru, tapi kalau aku lihat dari alur energinya kartu, dia kembali sama kamu. Kenapa? Karena melihat kamu di sini sudah bisa tegas, bisa komitmen dengan dirimu sendiri, dan kamu sukseskan diri kamu dalam keuangan dan juga dalam spiritual ya. Jangan sampai kamu goyah lagi dan galau ketika dia datang. Ingat ya, jangan. Kalaupun kamu masih menikah, usahakan kamu komitmen dengan dirimu, cintai diri kamu sendiri, bahagiakan dan pikirkan dirimu tentang spiritual dan kemandirian kamu. Jadi jangan terlalu tergantung dengan pasangan, terutama dengan suami ya, jangan. Jadi usahakan kamu bisa mandiri ya. Jadi tidak dihina, dicaci, dimaki lagi ataupun dipandang rendah. Benarkah dia bisa taubat? Bisa aja, tapi dia harus mempunyai pandangan luas tentang kesetiaan, kesabaran ya. Dan dia harus bisa belajar damai dari dramanya perjalanan twin flames yang penuh dengan pertengkaran. Dia memang sedang semangat nih, ingin move on dari kamu ya sebenarnya. Dan dia coba dengan orang-orang manapun dia jalani ya, benar, dia jalani, dia coba, tapi gak ada kebahagiaan dia dapat, gak ada. Perselingkuhan, tapi tidak ada kebahagiaan. Dan aku lihat di sini memang ini menjadi drama sendiri tentang pilihan hidupnya dia, karena tidak ada kebahagiaan dalam mencari pasangan, karena dia nggak bisa setia ya, karena dia diperebutkan dengan beberapa orang. Dan ini membuat dia ya harus belajar stabilkan lagi healingnya dia ya. Dan dia harus bisa belajar damai dalam pembelajaran karmanya kalau dia mau tobat. Kalaupun dia ditakdirkan dengan orang baru misalnya ya, mencari keberuntungan dengan orang baru, bisa. Tapi energinya selalu berselingkuh dan tetap akan kembali ke kamu. Di sini aku lihat dengan catatan ya, tunjukkan diri kamu. Kamu mampu tanpa dia, kamu tegas di hadapannya dia, dan kamu sukses tentang materi dan juga spiritual. Ini yang membuat dia ingin kembali. Tapi ya gitu, energinya tidak bisa komitmen, tidak bisa konsekuen dengan janjinya, karena dia orangnya ya selalu ketika dia mempunyai masalah selalu mengimbangi mencari yang baru gitu. Jadi kalau dia bilang ya tobat sambel ya, dia mencari keberuntungan dengan orang baru nih ya, dengan harapan masa depannya lebih baik gitu. Tapi kalau aku lihat memang dia masih mencari tentang cinta sejati, sedangkan dia sudah punya kamu, tapi dia masih mencari-cari karena dia orangnya ya merasa mampu, merasa gagah. Kalau cewek tuh seksi, cantik gitu ya. Dan di sini aku lihat ya
Dia ada keinginan untuk kembali ke kamu, ada, karena merasa kamu adalah takdirnya dia. Walaupun saat ini dia dengan orang baru ini hanya mencari keberuntungan, ya, karena dia merasa soulmate-nya adalah kamu. Tapi dia juga dengan orang baru ini merasa soulmate-nya adalah dia juga, karena dia yang dipikirkan adalah keberuntungannya dia doang, ya, mencari keberuntungan dia doang. Dan emosionalnya ini loh yang membuat dia tertekan sendiri ya, dan akhirnya dia stuck dengan orang baru, ya. Karena kenapa? Karena the Knight of Swords ini orangnya kan suka dengan tantangan ya, pengen mencari kesempatan lain. Jadi orangnya udah punya yang baik, mau cari yang lebih baik lagi, mau cari yang lebih baik lagi gitu ya. Sedangkan orang baru ini gak menerima dengan sikap dia, pada akhirnya dia tertekan sendiri dari pertengkarannya dengan orang baru nanti, ya, ini aku lihatnya. Dan dia orangnya suka jumping up. Jadi kalau misalnya masalah dengan kamu, dia akan coba untuk perspektifnya itu dengan orang baru, cari keberuntungan lagi, mulai lagi dari nol. Padahal itu membuat dia malah stuck tentang kesuksesannya dia stuck dalam circle karmik hidupnya dia sendiri, dan itu menjadi penumpukan karma buruk jadinya. Dan aku lihat memang dia orang yang gak sabaran, ya. Dengan orang baru ini juga nantinya awalnya oke-oke aja, damai, yes, you know, jumping up from you and finding someone new to get a new lucky charm gitu kan tadinya. Tapi ternyata dia nggak bisa nahan tentang argumen temperamentalnya si dia, ya, orang yang kalian dealkan. Dan aku lihat juga di sini dia orangnya merasa merasa gue nih yang paling berhak loh gitu loh ya. Jadi argumentasi mulu, dia nggak kuat ini orang baru nanti. Pada akhirnya yang diargumentasikan adalah kisah masa lalunya dia, ya. Dan pada akhirnya nanti they will come back with you because you already the best version, ya. So kita lihat tentang clarify-nya. So kalau aku lihat di sini, benarkah dia bisa bertobat? Bisa, tapi tobat sambel. Tobat sambel ya. Kita lihat Three of Cups-nya. Clarify. Three of Cups in the reverse. Bahagia perselingkuhan tapi tidak mencari kebahagiaan perselingkuhan, tapi sebenarnya nggak bahagia, semuanya kacau. Dan itu hanya mencari kesenangan semata, tapi setelah itunya tidak ada dirasakan kebahagiaan yang tulus. Makanya banyak pertengkaran terus dalam dirinya dia tentang pasangan, dan juga banyak masalah argumentasi dengan orang-orang yang baru dia jalanin. See? Three of Cups in the reverse and Two of Cups. Ya, dia mencari cinta sejati. Di sini pun dia sebenarnya argumentasi terus dengan kamu ya. Makanya dia mencari orang baru dengan harapan ya orang baru ini memberikan kedamaian. Padahal lebih parah. Ya kalau berantemnya dengan dia ini lebih parah dari kamu. Makanya dia akan coba untuk kembali lagi sama kamu. Aku lihat di sini kenapa gue jadi gondok ya. Jadi kesal sendiri gue nya ngeliat energinya dia loh. Aduh, ampun dah. Kita lihat ya di Chariot ya. Dia memang orangnya percaya dirinya tinggi banget, dan dia orangnya suka argumentasi, suka merasa benar, dan dia selalu fokus dengan hal-hal negatif ya. Di sini aku lihat di Chariot. Tuh. Wheel of Fortune. Karena dia percaya diri kalau dia tuh selalu beruntung, pikirannya dia, ya, dia merasa gue beruntung terus gitu ya. Tapi ternyata di sini kan dia mencari keberuntungannya dengan triparty, ya, dan dia selalu ada di circle karmic relationship. See, dia gak bahagia.
Gak bahagia setelah kamu mengendingkan hubungan dengan dia tentang partnership, terutama yang long distance. Kamu coba untuk tegaskan, jujurkan, tidak ada lagi tentang triparty. Walaupun kita saling cinta, walaupun kita adalah cinta sejati, kamu coba untuk bisa jujurkan, dan kamu coba untuk kuat menerima perpisahan ini. Ini menjadi konflik batin dia sendiri. Dari mana kekuatan itu datang pada diri kamu, sedangkan selama ini kamu begging dia, kamu selalu ngejar dia gitu ya. Dari mana kamu dapat kekuatan itu? Makanya di sini dia coba untuk belajar stabilkan pandangan hidupnya dia juga, stabilkan tentang relationshipnya dengan orang baru, tapi ternyata stuck ya. Dia coba membandingkan kamu dengan orang baru juga sebenarnya ini. Dan dia merasa gue sama orang baru ini akan lebih baik dibanding dengan kamu, tapi ternyata tidak ya. Di sini malahan dia dengan orang baru ini ketika komunikasi pun, karena banyak sekali pertengkaran yang membuat dia merasa tertekan, terbebani ya, karena drama ini tentang trust issue di masa lalu dengan kamu. Dan dia stuck dengan kehidupan barunya, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan, dan juga di sini dia menjadi orang yang tertutup ya tentang kalau stuck itu kan berarti kan dia tidak ada perubahan ya. Jadi dia tertutup mata hatinya untuk adanya perubahan hidup ataupun kesuksesan lagi gitu ya, diluaskan gitu loh. Terlepas dari trust issue itu nggak ada, dia tetap ya trust issue terus. Four of Cups, Four of Pentacles, guys. The Fortune. Wow, guys. The Fortune and the Justice. Ini karmic circle banget ya. Wow, look at this guys, the Wheel of Fortune and the Justice, the Wheel of Fortune. So di sini ada kartu karma ini ada 3. Kalau bahasa Jawa tuh Sri Lunggu Dunyo ya. Jadi dia memang ada di dunia. Nanti karmanya langsung di dunia akan terbayarkan. The Emperor and Six of Wands, the Ace of Cups. Jadi dia orangnya gini. Dia sudah pisah sama kamu nih, ada Five of Pentacles ya, sudah pisah, stres sebenarnya, kangen, tapi dia coba untuk meninggalkan perasaan kangen dia, meninggalkan rasa depresi dia ini dengan cara ya mencari cinta baru lagi. Tapi bukan hanya satu ya, karena dia merasa dia mampu menstabilkan kemenangan dia lagi dengan cara ya narsisitinya mencari cinta baru. Sedangkan di sini dia ada the Wheel of Fortune, Three of Pentacles, Queen of Swords, and the Four Cups, and also the Justice. So kamu coba untuk mengendingkan triparty ini ya, komitmen ini dengan dia, karena kamu juga merasa ya udahlah mungkin ini takdir kita sudah harus berpisah. Dan kamu juga jujurkan tentang kecewaan kamu sebagai pembayaran karma kamu di masa lalu. Kamu jujurkan hal itu. Kalau aku lihat dari kartunya dia ini ya, dia coba, orangnya selalu mencari kesempatan ya, mencari keberuntungan, karena orang yang big opportunities itu selalu mencari ini kesempatan nih, lagi bahagia begini gue coba nyari kebahagiaan lagi dengan yang lain, karena dia nggak pernah cukup puas ya. Sehingga di sini ya dia merasa gue mampu mencari yang lebih baik lagi, gue mampu lebih mencari keberuntungan yang lebih beruntung lagi, lebih banyak keberuntungannya ya. Tanpa dia sadari, cara dia melangkah, cara dia berpikir, cara dia melawan tentang keadaan dia, mau baik atau buruk dia lakukan semua hal. Pada akhirnya ya dia harus bisa belajar tentang pembayaran karma, mau tidak mau gitu loh, karena dia tidak bisa mengimbangi, tidak bisa mengontrol gitu emosionalnya dia. Walaupun dia coba untuk gue mampu kok ngontrol emosional gue mampu kok gitu ya, mengontrol tentang hal-hal buruk gitu.
Tapi kan kita tidak pernah tahu gitu. Jadi ya di sini dia terlalu percaya dirinya itu dia the best lah gitu ya, gitu. Tapi ternyata ketika dia memulai ingin menaklukkan siapapun yang dia jalani, yang dia hadapi, yang dia pikir bisa membawa keberuntungan buat dia, di sini dia merasa tertekan sendiri ya, karena ada third party yang dia rasakan ya, dan ini membuat dia tidak bisa kemana-mana dan perjalanan hidupnya pun menjadi tertatih-tatih ya, tidak nyaman lagi, karena ya itu dia cara dia untuk mencari kesuksesan yang menaklukkan apapun ya, dan dia ingin memiliki semuanya kalau aku lihat, karena kan ini ada hitam dan putih, jadi dia merasa ya punya kekuatan gitu loh, dan dia orangnya selalu mencari keberuntungan dari kehidupan orang lain, padahal dia sudah beruntung, dia mencari lagi keberuntungan yang lebih besar lagi tanpa melihat sisi buruknya gitu ya, efek-efek buruknya. Dan dia hadirkan orang ketiga, pada akhirnya dia sendiri yang beban, dia sendiri yang capek, dia sendiri yang tidak bisa menggapai apa yang dia inginkan. Ditambah lagi kamu sudah bisa berkata jujur gitu loh tentang perasaan kamu capek, kamu lelah dijadikan pilihan dan membuat kamu menunggu, pada akhirnya kamu bilang ke dia, ya ini mungkin sebagai pembayaran karma aku di masa lalu, ini yang kamu lakukan, dan kamu memilih untuk berpisah ataupun untuk tidak komunikasi dengan dia ya. Sekarang ini membuat dia mencari cinta mulu dengan orang-orang sekitarnya ya, dengan siapapun, dan dia banyak perdebatan juga dengan orang yang dijalani sekarang. Dan aku lihat memang dia stuck ya dengan trust issue-nya, walaupun dia coba untuk belajar berdamai, belajar menerima keadaan, tapi dia tetap ada rasa penyesalan, kecewa ya, karena menjadikan kamu pilihan. Dan di sini aku lihat dia memang mencari keberuntungan dengan orang baru, iya mencari, tapi ini menjadi karmic circle buat dia. Kenapa? Ya karena dia tidak belajar tentang pembayaran karma dulu, dia selalu mencari kesempatan dalam kesempitan kehidupannya dia. Jadi ketika dia bermasalah dengan kamu, dia membandingkan dengan orang baru dan dia mencari kesempatan keberuntungannya dengan orang baru ya, gitu aku lihat di sini seperti itu. Dan dia dengan orang baru ini pun akan banyak masalah. Yang dimasalahkan itu adalah tentang trust issue-nya dia terhadap kamu dan kehidupannya dia. Maka dia gak bahagia, tetap mencari cinta sejati dan tidak akan pernah ketemu cinta sejati, karena caranya dia inilah yang salah kalau aku lihat di sini ya. Terlalu menggebu-gebu, kalau orang terlalu percaya diri juga tapi dengan tidak belajar dari hal buruk ya, tapi tetap melakukan hal buruk juga terus menerus ya, ini akan menjadi pembayaran karma. Dan walaupun ada kesuksesan diraih, ada keberuntungan ada, tapi hasilnya akan menekan, dan dia juga menjadi orang yang terbebani dari keberuntungan karmanya dia ya. Kenapa? Cara dia mensukseskan situasinya itu tidak dipikirkan dulu ya, karena di sini aku lihat memang dia orangnya kan merasa pintar ya, mengambil langkah gitu, jadi tidak belajar nantinya. Kalaupun dia untuk tobat bisa saja, tapi memang tobat sambal ya kalau aku lihat ya, karena dia orangnya nggak bisa kesendirian dan tidak bisa komitmen. Dan sini kamu belajar untuk bisa mengimbangi penyesalan, kecewa kamu, karena kamu coba untuk bersikap tegas, bersikap kuat ya tentang mengambil keputusan yang menganggap perpisahan ataupun tidak ada komunikasi dengan orang yang kamu dealkan ini adalah sebagai takdir pembayaran karmamu. Kita lihat, benarkah dia bisa tobat? Romance feelings. Your feelings are real and worth exploring. Give your relationship chance, unrequited love, healing ya. Jadi memang dia harus sembuhkan diri dulu ya. Dan kalau aku lihat di sini ya, kalaupun kalian kembali lagi, kesempatannya untuk bisa reconciliation akan ada banyak penyesalan cinta
Ya kenapa? Ya karena harus benar-benar sabar dalam menyembuhkan lagi koneksi ini dengan dia, dan ini butuh waktu lama, tidak sebentar ya, karena trust issue itu akan selalu hadir dan kamu harus benar-benar damai banget kalau mau kembali dengan dia. Dan aku lihat di sini perasaannya dia ada penyesalan cinta ketika kembali sama kamu ya, karena dari perbuatannya dia sendiri, dan dia harus bisa sembuhkan dirinya dari kehidupan dia selama ini, dan dia harus bisa memaafkan tentang kesalahan orang tuanya, karena bagaimanapun apa yang dia lakukan sekarang ini dia tahu nggak baik gitu ya, tapi dia juga sadari gitu loh, pastinya ada campur tangan dari perbuatan orang tua di masa lalunya, di masa mudanya, dan menjadi karma anak-anaknya ya di sini, ataupun saudara-saudara dari orang tua kalau nggak punya anak ya. Jadi dia harus bisa maafkan orang tuanya juga ya. Kita lihat butterfly relationship evolving to the next phase, healing the inner child ya. Jadi bisa jadi dia dengan keluarganya ini punya masalah tentang perselingkuhan juga, atau ini menjadi karmanya dia dari perbuatan orang tuanya, bisa jadi. Jadi dia harus bisa memaafkan dan belajar melupakan ya apapun perbuatan orang tuanya gitu ya, ataupun saudara-saudaranya dia harus bisa memaafkan, karena dia merasa kamu adalah twin flames-nya dia, mirroring each other's self-image. Relationship reflects our wants, interpretation, and the hammer, sabotage, rebuilding, intrigues, repetitive, persistence, and working out. Jadi gini, dia ingin memperbaiki lagi, dia merasa kamu adalah cerminannya dia, ditambah kamu sudah bisa tegas di sini, bisa kritik apapun yang dia lakukan adalah salah, kamu langsung katakan salah. Di sini membuat dia ngaca, oh iya kok gue kayak dia kayak gue, cuman posisinya beda ya. Kalau orang mengaca itu kan posisinya sama, tapi auranya gitu loh ya. Jadi kalau kita madep kan dia berhadapan-hadapan ya, otomatis kanan jadi kiri ya gitu ya. Jadi gimana ya kalau mirroring ya, serupa tapi tak sama gitu ya. Jadi dia kita lakukan sesuatu, dia kan lakukan yang sama tapi dengan cara yang berbeda, dan juga nggak langsung refleks ya, butuh waktu kayak sedetik 2 detik dia akan melakukan hal yang sama gitu. Tapi memang semua butuh proses ya. Jadi dia ingin memperbaiki ya, tapi akan banyak penyesalan cinta di dalam kehidupannya dia. Kenapa? Ya karena satu, dia merasa kamu adalah cerminannya dia. Ketika kamu bisa kritik dia, dan ini menjadi pukulan buat dia, dan dia coba untuk bisa memperbaiki lagi nanti ya, karena dia dengan orang baru pun banyak pembelajaran ya, banyak pembayaran karma yang harus dia bayar, dan dia harus belajar sabar dengan karmanya dia di masa depan dengan orang baru ya. Kalaupun dia masih dengan orang baru, ya itu pembayaran karma terus menerus, karena dia orangnya kan nggak bisa belajar sabar dalam melangkah, dan ketika dia melakukan sesuatu tidak difikirkan dulu baik atau tidaknya nanti. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share, and hit the bell-nya channel aku. No skip iklan. I love you guys.